Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis 25 Agustus 2023, inspirasi kita tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inspirasi Sabda kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita telah mendengar bagaimana Yesus yang telah membungkam orang-orang Saduki perihal kebangkitan. Kemudian orang-orang Farisi berkumpul dan seorang ahli hukum dari mereka mengujinya dengan pertanyaan, Guru, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, cintailah samamu seperti dirimu sendiri. Semua hukum dan kitab para nabi bergantung pada kedua perintah ini. Di sini Yesus mengajarkan bahwa perintah yang pertama dan terutama adalah kasih kepada Tuhan Allah, dan diikuti dengan perintah yang kedua dan yang sama dengan yang pertama, yaitu kasih kepada sesama. Inti ajaran Yesus Kristus dalam perikop ini adalah kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi memiliki makna bahwa seluruh kepribadian kita, seluruh diri kita, baik jiwa maupun raga kita, semuanya harus senantiasa tertuju kepada Allah. Mengapa demikian? Karena seluruh diri kita adalah citra Allah sendiri. Oleh karena manusia adalah citra Allah, maka manusia harus mampu melihat wajah Allah dalam diri sesamanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak sesama kita. Menolak sesama berarti menolak kehadiran dan keberadaan Allah sendiri. Seorang guru pernah bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana kalian dapat mengatakan kapan malam berakhir dan kapan hari yang baru? Para murid mulai berargumen. Ada yang mengatakan, ketika engkau melihat seekor binatang di kejauhan, engkau tidak dapat membedakan apakah itu domba atau anjing. Dan yang lain lagi mengatakan, ketika engkau melihat sebatang pohon, dan engkau tidak dapat membedakan apakah itu pohon apel atau pohon beringin. Kemudian sang guru mengatakan, tidak, bukan itu. Akhirnya para murid penasaran karena jawaban-jawaban mereka tidak menjawab pertanyaan gurunya. Mereka menuntut gurunya dengan bertanya, kalau begitu,
kapan waktunya?" Dan sang guru pun menjawab, "Ketika engkau memandang seorang pria atau wanita, dan engkau melihat mereka sebagai saudara atau saudarimu. Sebab jika engkau tidak dapat berbuat demikian, engkau tidak peduli kapan saat itu, maka itulah malam bagimu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cara kita bersikap dan memperlakukan sesama merupakan proyeksi kita dalam bersikap dan memperlakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Penghormatan kepada Tuhan ditemukan dalam cinta kepada sesama, dan cinta kepada Tuhan tidak dapat dinyatakan tanpa terlebih dahulu mengungkapkan cinta terhadap sesama. Tidak mungkin orang menyatakan cinta kepada Allah yang tidak dilihatnya tanpa lebih dahulu mencintai sesamanya. Pada akhirnya, ajaran Yesus tentang kasih kepada Allah dan sesama ini merupakan inti dari kekristenan itu sendiri. Sebuah kisah mengenai kisah hidup Santo Fransiskus dikisahkan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya memperbaiki gereja San Damiano, ia tetap berpakaian seorang pertapa dengan menggunakan tongkat di tangannya, dengan kaki yang berkasut dan bersabukkan ikat pinggang dari kulit. Sekali waktu dalam perayaan misa, ia mendengar perkataan Yesus sebelum mengutus rasul-rasulnya untuk mewartakan Injil. "Janganlah membawa emas atau perak, pundi-pundi atau roti bekal. Jangan bertongkat, jangan berkasut, dan jangan memakai jubah rangkap dua." Fransiskus bingung mengenai perkataan Yesus ini. Kemudian setelah misa selesai, dia menemui imam yang tadinya berkhotbah pada misa itu dan mempertanyakan apa maksud dari perkataan Yesus ini. Dan setelah mendapat penjelasan dari imam itu, akhirnya Fransiskus mengerti apa maksud dari perkataan Yesus dalam perutusan para murid ini. Setelah memahami maksud dari perkataan tersebut, timbul sebuah niat di dalam hatinya. Inilah yang ingin saya laksanakan dengan sekuat tenaga dalam hidupku. Dengan riang gembira, ia kemudian berusaha mewujudkan apa yang telah didengarnya. Dan sejak itu, ia menanggalkan satu rangkap pakaiannya. Ia tidak lagi bertongkat dan tidak berkasut. Ia menjadi orang yang sungguh-sungguh bebas dalam mewartakan Injil bagi semua orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi harus terwujud secara nyata dalam sikap dan tindakan kita di dalam hidup ini. Perwujudannya akan menjadi lebih konkret dalam sikap, cara, tindakan, dan perbuatan kita terhadap sesama. Sekali lagi, kita tidak bisa terlepas dari Kristus, karena Kristus adalah patron, model bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Lewat kata, sikap, tindakan, dan perbuatannya, Kristus telah mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi Allah dan cara mengasihi sesama. Oleh karena itu, mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita belajar lagi dari Kristus untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.